Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman makasih ya udah nyempetin hadir gitu ya di latihan rutin eh, unit teknologi yang dimana ini tuh kita emang padat ya jadwalnya sama sampai minggu kemarin tuh kan ada acara Himakom gitu ya. Kita fokus dulu di sana. Nah, sekarang kita dipadetin buat di minggu ini. Di sini kita akan latihan rutin tentang database ya, yang nanti dibawain oleh Kang Edwin. Dari teman-teman udah kan nginstal toolsnya, kayak XAMPP gitu. Udah ya. Yang lainnya pada udah kan? Sip, sip. Kita seru-seruan lah di sini. Kita main-main sama database. Ya, oke. Eh, Boleh sama Kang Edwin dilanjut. Oke, malamnya semuanya. Yang latihan rutin ini yang kali ini tuh agak beda gitu sama sebelumnya. Yang biasanya hari Sabtu, tapi sekarang malah di weekdays dan malam-malam gitu. Mungkin ada yang pasti ngeganggu waktu istirahat karena udah kuliah juga, cuman gak apa-apa ya. Di sini kita untuk menyukseskan pergerakan juga ada yang harus dikorbankan lah, mungkin waktu istirahat dan sebagainya. Cuman tetap kita bawa enjoy aja. Nah, untuk sekarang tuh latihan rootnya itu tentang database. Ntar share screen dulu. Oke, udah ada belum? Ada. Udah ya. Oke. Jadi di sini tuh modul ketiga mungkin ya, yaitu database. Nah, database itu kalau secara definisi gitu ya, kumpulan data atau informasi yang terorganisir, kita ada di zoom dulu ya, yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis. Basis data memiliki peran untuk mengumpulkan data, informasi, atau file secara terintegrasi. Nah, database ini tuh salah satu hal yang pentingnya dalam pembuatan aplikasi. Mungkin seluruh aplikasi zaman sekarang gitu udah pakai database gitu, walaupun sebenarnya ada penyimpanan data lain seperti file dan sebagainya gitu. Namun database ini tuh lebih memiliki keunggulan, yaitu datanya lebih sistematis dan terorganisir. Nah, karena sekarang tuh udah masuk, jadi penggunaan database juga semakin sering tuh ketika sudah memasuki dunia web 2.0, yaitu di mana aplikasi-aplikasi itu udah berjalan secara dinamis. Jadi sebelum web 2.0 atau di sebelum tahun 2004 itu, website-website yang kita lihat atau aplikasi yang kita lihat tuh masih statis gitu. Jadi datanya tuh ya cuman bisa dilihat doang gitu. Kita nggak bisa berinteraksi gitu. Nah, ketika di web 2.0 itu datanya tuh disimpan secara dinamis di database mungkin gitu ya. Berangkatnya dari sana gitu. Web 2.0 tuh kayak apa? Kayak Facebook, Twitter. Nah, itu Web 2.0. Mungkin saya ada Web 3.0 yang lebih canggih lagi, tapi ya berangkatnya dari sana gitu. Seiring berkembangnya zaman juga, database tuh makin maju gitu. Ada yang namanya SQL, ada juga yang NoSQL. Mungkin ada yang udah tahu gitu sama istilah tersebut, ada juga yang belum tahu. Jadi intinya tuh database SQL tuh database yang berrelasi gitu. Dia memiliki tabel yang berisi kolom dan baris. Jadi kalau kalian udah pernah pakai spreadsheet atau Excel, kan udah tahu kan tabel gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada kolom yang diisinya oleh nilai tertentu gitu. Misalnya kalau mahasiswa ada NIM, nama, tanggal lahir dan sebagainya.
dan dia tuh saling berrelasi gitu. Mungkin secara di sini gak akan terbayang ya, cuman nanti semester 3 tuh ada pelajaran database, di situ mungkin lebih ininya. Di sini kita masih dasar-dasarnya aja biar mudah dimengerti. Dan di modul ini tuh yang dibahas tuh database SQL, yaitu relational database, database yang berrelasi dengan menggunakan DBMS-nya MySQL. Nah, selain MySQL tuh ada banyak gitu. Ada Oracle, ada Postgre, dan sebagainya gitu. Cuman kenapa pakai MySQL? Karena ini yang salah satu paling banyak dipakai dan dia gratis gitu. Gak usah, gak tahu ya ada yang bayar atau enggaknya, cuman setahu Akang tuh kalau MySQL tuh misalnya aja gratis gitu. Kalau Oracle tuh gratis juga, cuman banyak keterbatasan, jadi harus bayar juga ujung-ujungnya. Dan RDBMS-nya tuh Navigate tuh ini tuh sebenarnya RDBMS tuh aplikasi untuk mengolah database-nya. Jadi ada yang PHP-admin tuh yang dari exam mungkin kan udah tahu gitu ya. Nah itu tuh yang paling gampang ditemuin gitu kan. Misal exam PP udah ada gitu RDBMS-nya. Cuman di sini akan pakai Navigate karena kan nggak pakai examnya pakai Aragon. Cuman pada dasarnya ini nggak akan menjadi sebuah keterbatasan karena kita full menggunakan query gitu. Nggak menggunakan sintaks gitu, bukan nggak akan pakai fitur GUI yang memudahkannya gitu, karena pasti beda, ada tiap aplikasinya tiap pasti beda cara ngegunainnya. Cuman nggak apa-apa, nanti bakal kan praktikkan sendiri gitu. Nah, di sini tuh database tuh di MySQL tuh atau SQL tuh memiliki beberapa operasi utama. Yang paling sering dipakai itu ada 3 operasi ya. Ada data definition language, ada data manipulation language, dan data query language. Setiap operasi itu memiliki peruntukannya masing-masing. Dan sebenarnya ada lebih dari 3 operasi ini gitu ya. Cuman yang paling sering dipakai dan udah pasti dipakai itu 3 operasi ini. Nah, kita langsung loncat ke data definition language. Nah, data definition language atau DDL itu adalah kumpulan sintaks yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi objek database seperti table, index, dan lainnya. Nah, terdapat 4 statement utama dalam DDL itu. Ada create, alter, drop, dan truncate atau rename. Nah, yang statement pertama itu ada create. Nah, create ini digunakan ketika kalian ingin membuat sebuah table baru di dalam database. Sintaksnya itu kita masukkan create table, nama table yang ingin kita buat, lalu kolom dan tipe datanya. Itu kayak kalian bikin variabel lah. Kalau di C++ kan integer, name, kayak gitu. String, nama. Nah, tipe datanya itu ada varchar, char, integer, dan sebagainya. Hampir sama kayak tipe data di bahasa pemrograman gitu. Nah, hasilnya itu bakal kayak gini. Nanti kita praktikan biar lebih jelas lagi. Yang kedua tuh ada alter. Alter itu digunakan untuk memodifikasi atau mengedit gitu tabel yang udah dibuat sebelumnya. Misal kalian udah bikin tabel mahasiswa untuk Himakom gitu. Kalian ingin nambahin kolom baru, nama bagus gitu. Nah, kalian bisa pakai yang namanya alter table. Alter table ini memiliki operasi lagi, ada add column, modify column, dan drop column. Yang pertama itu ada add column. Ini itu untuk menambahkan kolom baru di tabel kalian. Misalnya kalau kalian ingin nambah nama bagus gitu, bisa pakai add column. Nah, sintaksnya tuh alter table, nama tabel yang ingin kalian modifikasi, add, nama kolom baru, dan tipe datanya apa. Nah, tipe data ini kalian bisa definisikan panjangnya berapa gitu. Cuman kalau nggak didefinisikan juga, bisa sebenarnya kalian langsung tulis varchar gitu. Nanti dia bakal mengambil ukuran paling banyak untuk varchar itu kan 255 gitu ya, string itu 255. Cuman kalau kalian ingin memaksimalkan dalam memori aplikasi, kalian bisa definisikan sendiri gitu si panjang datanya gitu sesuai kebutuhan. Nah, nanti
kalian bakal dapetin kolom baru. Lalu ada modify column. Modify column ini digunakan untuk mengubah tipe data dalam suatu kolom. Jadi misalnya kalian bikin kolom tapi salah tipe datanya, kalian bisa gunakan perintah modify. Nah, di sini tuh sama ya, alter table, nama tabel yang ingin dirubah, modify, nama kolom yang ingin dirubahnya apa, lalu tipe data barunya apa. Lihat hasilnya ya, sebelumnya waktu nama bagus itu kan varchar. Nah, diubah jadi char. Char itu karakter ya. Kalau bisa bingung gitu. Nah, drop kolom itu digunakan untuk menghapus kolom dari tabel. Jadi kalau kalian data kolom yang ternyata nggak dibutuhin gitu, kalian bisa hapus aja gitu. Nah, menggunakan drop kolom si perintahnya. Nah, nama bagus ingin dihapus, kalian bisa pakai alter table, nama tabel yang ingin dihapus, dan nama kolomnya. Oh, salah ya. Ini 2 kali. Oh, salah. Drop table. Yang satu lagi, yang perintah DDL yang satu lagi itu ada drop. Nah, dropnya itu ini bukan drop kolom ya. Ini drop table. Jadi misalkan kan ingin hapus table, bisa menggunakan perintah drop table, nama tabel yang ingin dihapus. Jadi kalau kalian hapus di sini ya, kita hapus mahasiswa, terus kita ingin panggil lagi, dia nggak akan kebaca gitu, karena dia udah dihapus, udah nggak ada. Dan yang terakhir itu rename. Rename itu atau truncat digunakan untuk mengganti nama table pada database. Perintahnya rename table, nama table sebelumnya ke tuh nama table yang baru. Nah, kayak gini hasilnya. Tabel mahasiswa tuh mahasiswa Himakom gitu. Nah, untuk DDL tuh itu ya operasi utamanya gitu yang paling sering dipakai. Mungkin di luar sana ada lebih banyak lagi, atau di DBMS selain MySQL tuh ada lagi gitu selain yang ada keempat tadi itu. Cuman yang utamanya tuh yang pasti bakal pakai tuh ini gitu. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri. Nah, yang kedua tuh ada DML, Data Manipulation Language. Nah, sebelumnya kan yang DDL itu kan Data Definition Language, itu berhubungan dengan si objek database-nya gitu, tabelnya. Nah, kalau Data Manipulation Language ini berhubungan dengan isi dari tabel tersebut, isi dari objek database tersebut. Karena objek database kan menampung data. Nah, di sini kita mengoperasikannya menggunakan DML. DML ini memiliki 3 statement, yaitu insert, update, dan delete. Tiap statementnya itu memiliki peruntukannya masing-masing, dan sesuai namanya juga pasti udah tahu lah buat apa gitu ya. Yang pertama itu insert. Nah, perintah insert ini digunakan untuk memasukkan baris data ke dalam tabel. Jadi baris data baru gitu. Kalau kalian ingin masukin data baru ke dalam tabel, kalian bisa menggunakan perintah insert. Nah, perintahnya itu, sintaksnya itu insert into nama tabel yang ingin kalian masukkan datanya. Lalu kolom apa aja yang ingin diisi. Ini disesuaikan aja dengan tabel kalian gitu ya. Lalu nilainya juga sesuaikan gitu. Misalnya pada contoh gitu kan ada kolom NIM, nama, angkatan, prodi, dan kelas. Nah, si nilainya juga kalian masukkan sesuai kolom yang ada di atas gitu. Nah, terus perhatikan juga ya, kalau kalian menggunakan kolom yang not null, yang nggak boleh kosong gitu ya, harus diisi gitu si kolomnya gitu, jangan dibiarin gitu. Nanti bakal error atau bug gitu. Jadi sesuaikan dengan tabel yang kalian buat. Lalu ada update. Perintah update ini digunakan untuk mengedit data dari tabel gitu, baris data dalam tabel. Nah, di sini tuh sintaksnya update, nama tabel yang ingin dilakukan operasi update, set, nama kolomnya, dan nilai barunya apa. Lalu kasih kondisi gitu. Kalau kalian gak kasih kondisi, bisa aja, cuma nanti semua baris tabelnya akan terubah gitu. Misalnya kan punya 10, punya 5 gitu. Kan ganti si John Doe ini dari 2020 jadi 2021. Tapi kan nggak pakai kondisi nih. Langsung aja nama kolomnya tuh angkatan sampai 2021. Nanti semua data di dalam tabel ini tuh bakal terubah gitu.
Tapi kalau kalian kasih kondisi, sesuaikan gitu, misalnya where name sama dengan ini, namanya John Doe gitu. Nah, nanti itu bakal yang perubahannya cuma yang table yang sesuai dengan kondisinya aja. Jadi diperhatikan gitu dalam update table jangan sampai salah kasih kondisi gitu ya. Karena bakal fatal banget gitu kalau datanya masih dikit nggak akan masalah mungkin kalau cuma 5 atau 10. Ya kan kalau di tempat perusahaan kan bisa aja datanya sampai 10.000, 20.000 dan nggak mungkin gitu untuk ngubahnya harus di rollback lagi. Bakal ribet lah itu, riskan. Jadi harus hati-hati gitu. Nah ini ya contohnya. Misalnya kita update prodi ID3 untuk mahasiswa bernama Jen Smith. Nah, nanti yang kubah tuh cuman si Jen Smith doang gitu. Kalau dulunya Jen Smith tuh D4 kelas B, jadi D3 kelas A. Nah, untuk delete itu ya sesuai dengan namanya gitu menghapus. Jadi untuk menghapus baris data tertentu dalam suatu table gitu. Dan perlu diingat lagi kondisinya perhatikan gitu. Kalau kalian delete from mahasiswa Himakom doang gitu nggak akan bakal kehapus semua data yang dari yang di tabel itu. Atau NIM-nya gitu misalkan salah gitu ya. Mungkin bakal orang lain yang kehapus gitu. Jadi dalam perintah update maupun delete kondisinya itu selalu diperhatikan jangan sampai salah gitu. Lalu selanjutnya ada data query language. Nah, kalau kalian bingung kenapa di data manipulation language itu nggak ada perintah untuk membaca datanya sendiri gitu, ada insert to delete atau update tapi nggak ada read gitu ya. Nah itu tuh di operasi yang beda gitu ya. Ini kan namanya manipulation ya, manipulasi. Jadi sedangkan operasi select atau read itu bukan manipulasi gitu, nggak akan merubah apapun dalam table kalian gitu. Yaitu bukan termasuk DML. Nah, untuk membaca data itu masuknya ke data query language DQL. Nah, DQL ini adalah digunakan untuk mengambil data dari tabel-tabel tertentu. Pengambilan datanya itu bisa lebih dari satu tabel. Nanti bakal dijelaskan. Perintah paling sederhananya itu select, ambil. Nah, ini tuh membaca data dari tabel pada database. Untuk sintaksnya tuh gampangnya cuman select kolom apa dari tabel mana gitu. Kalau kalian ingin ngambil semua kolomnya, kalian bisa pakai bintang gitu. Pakai yang ini. Nah, select bintang, ininya hapus. Nah, nanti ini akan semua kolom yang ada di tabel tersebut akan diambil gitu. Cuman kalau kalian ingin ngedefinisinya sendiri, nggak mau semuanya, bisa pakai cara ini. Nah, di sini juga bisa pakai kondisi ya. Maksudnya, jadi kalau kalian ingin mengambil data tertentu gitu ya, nggak mau semuanya, kalian bisa kasih kondisinya. Kondisinya tuh sebenarnya banyak ya. Nggak cuman where kolom satu sama dengan apa gitu. Cuma nanti bakal terlalu banyak juga ya. Kalau dijelasin mending eksplorasi sendiri aja gitu. Cuman yang paling sederhana tuh ya kayak gini. Misalnya prodi sama dengan D4 dan kelas B. Dia bakal ngambil semua data mahasiswa yang memiliki prodi D4 dan kelas B. Lalu ada inner join. Nah, kan tadi kan disinggung ya kalau bisa mengambil lebih dari satu tabel gitu. Nah, itu tuh bisa kan pakai join. Join tuh gabung gitu. Kalau yang udah belajar himpunan mungkin bakal terbiasa dengan tabel diagram Venn berikut gitu. Jadi ada inner join, left join, sama right join. Yang pertama itu inner join. Nah, inner join ini bakal ngambil dua data dari dua tabel yang berbeda, namun saling berhubungan. Misalnya, kalian punya tabel mahasiswa dan tabel DBU gitu, departemen. Nah, di sini kan bisa diplotting gitu. Oh, mahasiswa A di departemen mana, mahasiswa B di departemen mana. Nah, misalnya di sini mahasiswa yang di kiri mahasiswa yang di kanan DBU. Nah, nanti dia setiap mahasiswa yang memiliki DBU, dia akan diambil, bakal ditampilkan. Tapi setiap mahasiswa yang nggak punya DBU, yang nggak masuk DBU, dia nggak akan ditampilin gitu. Jadi cuma ngambil yang saling berpotongan, yang saling berelasi. Nah, ini tuh kenapa gitu ya,
kalau di NoSQL nggak akan bisa kayak gini karena dia nggak punya relasi gitu si tabelnya. Cuman di MySQL di relasional di SQL bisa. Nah, contoh sintaksnya tuh kayak gini sederhana. Nggak sederhana sih maksudnya ini paling sederhananya gitu. Kalau di realnya gitu ya bakal bisa cukup ribet gitu. Jadi select semua kolom dari tabel nama tabel yang ingin kalian ambil alias ini tuh atau alias. Soalnya kan nggak usah pakai alias pun bisa gitu. Cuman kalau nama tabelnya kepanjangan, nanti dikasih alias A gitu atau M, B gitu. Biar memudahkan gitu. Biar nggak usah makan banyak waktu buat nulis nama tabelnya. Lalu join nama tabel yang ingin kalian join alias on tuh kuncinya gitu. Misalnya kalian punya tabel mahasiswa, dia punya kunci NIM gitu. Eh punya kuncinya ID BKU, DBU. Nah, si tabel DBU itu punya kunci ID. Nanti yang berhubungan tuh si ID BKU di mahasiswa dengan kolom ID di DBU gitu. DBU itu Departemen Biro Unit gitu. Kalau di himpunan. Left join itu sama kayak join gitu ya. Enggak sama maksudnya tuh salah satu perintah join. Nah, bedanya tuh kalau di left join tuh semua data di tabel sebelah kiri bakal ditampilkan terlepas dia memiliki pasangan atau tidak di tabel sebelah kanan. Tapi setiap tabel yang sebelah kanan tuh hanya ditampilkan yang memiliki pasangan dengan tabel kiri. Jadi ada kemungkinan di sini tuh ada baris yang kosong gitu, yang nol isinya. Itu tuh karena dia tabel masternya tuh di tabel yang sebelah kiri gitu. Jadi yang gak berpasangan dengan tabel sebelah kiri dia gak akan ditampilin tapi ada gitu barisnya cuman gak punya nilai. Nah, ini juga ada kegunaannya. Jadi ada kondisi di mana kita harus pakai left join atau inner join. Sama kayak yang syntax join cuman di sini pakai left. Nah, satunya lagi right join. Right join tuh kebalikan dari left join gitu. Jadi yang ditampilkan tuh seluruh data di tabel sebelah kanan. Terlepas dia memiliki pasangan atau enggak di tabel sebelah kiri. Dan begitu pun sebaliknya. Tabel yang sebelah kanan hanya ditampilkan yang memiliki pasangan di tabel sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri menampilkan data yang berhubungan dengan sebelah kanan. Kolomnya, sintaksnya juga sama, cuma nambah statement right. Kan segitu ya untuk penjelasan materinya, kita lanjut ke praktikumnya. Praktiknya gitu. Nah, di sini ada database-nya. Di sini tuh bisa dilihat nggak ada tabel apa-apa ya. Jadi kosong gitu. Kita mulai dari scratch dari awal. Yang pertama tuh kita melakukan operasi DDL yaitu create table. Di sini ada statement create table mahasiswa. Kolomnya itu ada NIM, nama, angkatan, prodi, kelas. Ada primary key. Primary key itu apa? Primary key itu adalah kolom paling unik gitu, kunci paling unik. Jadi untuk membedakan tabel satu dengan tabel lainnya tuh, baris satu dengan baris lainnya itu harus ada suatu pembeda yaitu primary key. Jadi primary key ini tuh gak boleh sama. Jadi kolom NIM ini gak boleh sama antara baris yang lain, baris satu dengan baris yang lain harus beda gitu. Nah, untuk yang tipe datanya di sini ada varchar 9, nama varchar 100, angkatan varchar 10, prodi char, kelas char. Nah, kenapa pakai varchar atau char? Nanti kalian eksplorasi aja gitu ya. Lalu selanjutnya ada belum jalanin ya eksekusi dulu. Kalau kita eksekusi, nah, di sini bakal kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan dari sini si hasilnya.
Kelihatan Mungkin bisa di zoom lagi, bisa nggak? Halo, halo. magnifier. Magnifiernya. Nah, segini kelihatan mungkin ya. Kalau nggak Ya, kelihatan cukup. mah. Kalau kita ke sini semua. Oh, nah, nih. Ini kan aku buatnya gimana cara ngeceknya? Lumayan. Cara ngeceknya tuh kan perintah describe mahasiswa. Nah, ini hasilnya ya. Atau enggak kalau kalian bisa juga kayak ini. Nah, ini. Nanti kosongnya cuman tabelnya bakal berbentuk kayak gini. Tadi dulu. Ya, lanjut lagi. Jadi tabelnya bakal kayak gini. Itu untuk operasi create gitu ya. Lalu yang kedua itu ada alter atau update, edit, modifikasi. Nah, di sini kita ingin nambahin satu kolom baru gitu ya. Kolomnya itu nama bagus ke tabel mahasiswa. Kan sebelumnya kamu ada ya, nama bagus. Nah, kita bisa lakukan perintah berikut. Di sini alter tabel mahasiswa oke gitu ya. Berarti ya, dia berhasil gitu. Kalau kita lihat lagi, nah di sini ada kolom baru, nama bagus. Itu untuk perintah add di alter table. Lalu selanjutnya ada alter table modify gitu. Nah, kita lihat di sini kan. Nah, di sini kan nama bagus itu kan tipe datanya masih varchar ya 100. Ingin diubah jadi char doang gitu. Nah, di sini bisa pakai alter table yang modify. Kalau dibuka, dia bakal berubah jadi char. Nah, selanjutnya untuk menghapus kolom gitu ya. Kalau kalian ingin menghapus kolom nama bagus, kalian bisa gunakan perintah drop seperti ini. Nah, kalau kita jalanin, statusnya oke. Kita lihat di tabelnya, dia gak ada ya, udah kehapus gitu. Si nama bagus itu. Selanjutnya drop table. Nah, kalau kalian ingin hapus tabel mahasiswa ini, bisa menggunakan perintah drop table. Nah, dia udah seharusnya oke, berarti berhasil. Kalau kita lihat lagi. Nah, dia nggak ada gitu ya. Tabel database mode techno, tabel mahasiswa doesn't exist. Berarti dia nggak ada. Kita bikin lagi ya si ini. Tabelnya. Kalau di describe lagi. Tiada gitu. Nah, kalau ingin merubah nama tabelnya, pakai operasi rename. Saya kita ingin ubah mahasiswa jadi ke mahasiswa Himakom.
Nah, kalau kita jalan perintah ini, dia berhasil ya ngerubah. Kalau kita describe pakai nama yang lama, dia nggak muncul gitu. Kan mahasiswa doang itu udah nggak ada gitu. Kan baru bisa munculin datanya tuh ketika mahasiswa Himakom. Nah, itu untuk DML gitu ya. DDL. Selanjutnya ke DML. Ini nggak bisa di 150 ini. Ya. Ini untuk masukin data ya. Data dari untuk masukin data ke tabel mahasiswa. Nah, di sini tuh ada perintahnya insert into, berarti masukkan ke dalam tabel mahasiswa Himakom dengan kolom NIM, nama, angkatan, prodi, kelas gitu. Karena harus isi sesuai dengan yang ada di jumlah kolom yang didefinisikan sebelumnya gitu. Gak boleh kurang dan gak boleh lebih. Kalau kalian ingin masukinnya cuman gak mau masukin semuanya gitu, kalau ini hapus, ya itu gak masalah gitu. Berarti kan harus hapus juga semua di sini. Cuman kalau kalian masukinnya ada 5 kolom, berarti nilainya juga sudah punya 5 kolom gitu. Gak boleh cuma 4 atau 3 atau bahkan 6 gitu. Nah, ini kita coba masukin ya. Kita insert. Enggak enakan ya pakai magnifier. Nah, ini status berhasil. Kalau kita ambil gitu datanya. Nah, ini nama, angkatan, prodi, kelas sesuai dengan yang diinsert. Kalau kalian ingin lebih singkat lagi gitu ya, bisa tulis kayak gini aja. Dia bakal ngasilin hasil yang sama gitu. Atau kan ingin nampilin NIM sama nama doang, itu bisa kayak gini. Nah, ya, untuk ngeceknya. Kalau kalian pakai kondisi, ingin ngambil data yang punya prodi D4 sama kelas B, bisa terus kayak gini. Nanti hasilnya. Nah, cuma 2 doang gitu. Karena yang punya data baris yang prodi D4 sama kelasnya B itu cuma 2 di sini. James Smith sama Bob Williams. Itu mungkin. Lanjut ke operasi DML lainnya yaitu update. Nah, di sini tuh ada update. Kita ingin update mahasiswa Himakom dengan mengganti prodi menjadi D3 dan kelas A untuk baris data yang memiliki kolom nama John Smith gitu. John Smith kan di sini masih D4 kelas B gitu ya. Kalau kita rubah, nah dia berhasil ya. Nah, kalau kita cek lagi, misalnya kita hitung. Kita lihat di sini. Salah. Bukan kayak gini. Wah, cuma 1 ya. Tadi kan 2. Ini. Nah, John Smith-nya hilang gitu. Kalau kita lihat lagi.
Nah, dia jadi D3 kelas A gitu ya, bukan D4 lagi. Nah, selanjutnya kita ingin hapus mahasiswa gitu. Nah, kita ingin coba menghapus mahasiswa dengan NIM 567 si Ivy Brown ini. Kita bisa pakai perintah ini ya, delete from mahasiswa where NIM dengan 567 sampai seterusnya. Kalau kita hapus, dia berhasil. Kita cek lagi. Nah, kehapus ya jadi 4. Nah, kalau kalian nggak pakai kondisi kayak gini, keempat yang ada 4 yang kehapus dan hilang semua datanya. Karena dia menghapus semua mahasiswa dari semua data dari mahasiswa Himakom. Jadi perlu diperhatikan lagi gitu ya. Jangan sampai salah gitu. Apalagi kalau datanya yang cukup berbahaya gitu, kayak data pembayaran, data penggajian, jangan sampai salah gitu. Karena dampaknya, impactnya bakal luas banget. Nah, selanjutnya kita ingin coba menambahkan tabel baru gitu ya. BKDBU atau Badan Khusus Departemen Biro Unit. Di sini ID-nya integer, nggak boleh kosong, dan auto increment. Artinya kalau kita masukin ya, kita buat dulu. Kalau kita bikin auto increment, nah di sini ada kolomnya harusnya ada ID. Cuman ID ini nggak usah didefinisikan di sini karena dia bakal terisi otomatis. Jadi kita masukkan saja yang perlu diisi gitu, yaitu nama. Misalkan kita masukin nama tanpa ID, nah secara otomatis dia bakal nge-generate ID-nya sendiri gitu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, penggunaan auto increment ini hanya bisa dilakukan pada tipe data integer maupun big integer gitu. Angka. Jadi kalau untuk varchar atau teks, date kayak itu nggak bisa menggunakan auto increment. Dan auto increment itu biasanya di primary key ya. Jadi ini tergantung lagi balik lagi kebutuhan kalian gitu. Apakah butuh auto increment atau tidak? Kalau kalian ingin masukin ID, NIM gitu kan nggak mungkin pakai auto increment gitu ya. Karena dia punya kodenya, ada kamus datanya. Cuman kalau kayak data master yang seperti kategori atau tag itu kan yang nggak memerlukan ID khusus gitu ya. Kamus data khusus, kita bisa pakai auto increment untuk memudahkan. Nah, di sini tuh tadi di mahasiswa kan belum ada kolom yang untuk ngedefinisiin dia tuh di departemen mana gitu. Nah, untuk melakukannya itu kita bisa melakukan alter lagi, kita tambah DBU ID setelah kolom NIM. Jadi kalau kita pakai after atau before, kan awalnya kan harusnya kan di akhir, jangan bisa disimpan di tengah-tengah gitu. Nah, kayak gini ya. Di sini kita coba masukin ke DBU-nya 1, 2. Ini nggak pakai sintaks ya, soalnya malas ngetiknya. Di sini ada 3 data yang mudah tercatat memiliki DBU mahasiswa yang tercantum gitu. Kalau kita pakai inner join, select M, NIM, nama, dan nama SPK DBU. Nah, itu ngambil kolomnya. S itu alias ya, jadi karena di sini ada 2 kolom nama, nanti dia tabrakan. Jadi salah satunya harus dialiasin. Sebenarnya gak masalah gak pakai alias juga, cuman bagusnya pakai alias gitu. Form mahasiswa Himakom M. M ini alias ya. Kalau kan nggak pakai alias, nanti kan harus tulisnya kayak gini. Nah, harus kayak gini kan. Kalau cuma 2 kolom kan sedikit gitu ya. Kalau kalian ada 10 kolom, ribet gitu. Ini pakai alias.
Nulisnya juga bisa begini, bisa kayak gini doang. Join gabungkan dengan BKDBU B alias B. Nah, si kunci relasinya itu di mahasiswa itu BKDBU ID, sedangkan di BKDBU itu ID gitu. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, cuma ada 2 gitu ya. Aduh, kenapa 2? Kok jadi masukinnya 3 ya? Belum bisa. Nah, bisa dilihat ya, walaupun tadi di tabel mahasiswa ada 5 data, dan di BKDBU ada 6, tapi yang diambil tuh hanya yang beririsan gitu, koordinat join tuh. Jadi data yang gak beririsan atau yang gak punya pasangan, gak akan ditampilkan. Dia hanya menampilkan data yang berpasangan aja. Nah, beda sama left join. Kalau left join tuh bakal kayak gini. Semua data di BKDBU bakal ditampilkan, terlepas dia memiliki pasangan atau enggak. Sedangkan kalau di mahasiswanya nggak berpasangan, dia akan ditampilkan nol. Tapi dia memiliki baris itu, jadi nol. Kalau kita masukin lagi baru misalnya, kita masukin ya, ada 2. Terus kita reviewin lagi. Nah, dia bahkan muncul 2 gitu, 2 kali. Karena dia ada 2 mahasiswa yang memiliki biro yang sama, yaitu Bob Williams dan Jen Smith. Nah, kayak gini. Jadi semua tabelnya itu pasti tampilin gitu. Si data yang ada di tabel sebelah kirinya itu. Nah, untuk yang red join kebalikannya. Kayak ini. From ini salah namanya. Kok sama ya? Bentar guys. Terus nah, ini ketawa. Lihat ya di sini. Tabel yang sebelah kanan itu ditampilkan semuanya gitu. 5 mahasiswa itu ditampilkan. Tapi yang sebelah kiri yang BKDBU ini hanya ditampilkan yang berrelasinya aja gitu. Kalau dia nggak berrelasi, dia nol gitu. Kebalikan dari left join. Nah, untuk penggunanya itu tergantung ya, jadi nggak bisa kita pakai inner join doang atau right join doang. Itu nggak bisa gitu ya. Harus disesuaikan dengan bisnis proses yang ada. Nah, itu mungkin yang simpelnya gitu ya. Ada yang kompleksnya gitu kayak gini. Nah, ini juga simpel sih sebenarnya. Nah, itu ya, hasilnya kayak gini. Ini untuk yang, nah di sini juga bisa pakai agregasi ya. Cuman gak diajarin di sini karena cuma bahan eksplorasi gitu. Karena banyak banget ya perintah di database itu. Kalau diajarin semua itu kayaknya 1 semester gitu. Gak mungkin 1 jam pertemuan bisa dibahas semuanya. Lalu ada view store function dan sebagainya. Banyak gitu. Kalau di sini tuh, nah kayak
Store function tuh kan juga bisa bikin prosedur atau fungsinya di database. Jadi bukan hanya di bahasa pemrograman gitu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ya ini tuh kayak ya kan bikin prosedur gitu. Kayak gitu. Mungkin untuk materinya sampai di sini. Yang udah install exam tuh siapa aja tadi? Boleh ini enggak? Halo. Yang install Itu exam tuh apa? SS-nya nggak ada di sini. Akses apa? Share screen. Oh, kenapa tuh nggak ada yang ini? Baru tadi. Oh, tapi yang ininya ada nggak tadi yang sebelum-sebelumnya? Si KLDML, DDL-nya. Oh, ini. Tadi yang pas insert update data itu ada nggak? Boleh direspon. Aman Kang. Ada nggak? Dari siapa? Ada Kang ada. Ada ya? Yang Ya. yang ini kan ada kan? Kalau Oke. ini sekarang nggak nge-freeze Kang. Terus kan nge-freeze. Ini nggak Ya. kelihatan yang di sini, yang di database ini. Freeze. Tadi. Yang ini kelihatan nggak? Halo, masih kayak coba di itu dulu. Coba ya. Tadi itu ada tadi mah. Ada ya, cuman waktu yang sampai mana di yang nggak adanya? Pas terakhir tadi tuh. Oh, yang terakhir. Yang fungsi Kang. Oh, oke, nggak apa-apa itu kalau nggak kelihatan. Yang penting tadi sebelumnya ada gitu ya. Yang udah install exam bisa jadi relawan siapa? Oke. Nah, iya siapa? Bisa ini, bisa share screen biar yang lainnya, biar sekalian gitu ya dikasih tahu. Kalau tadi kan di navigate gitu ya, di navigate kan kayak gitu kode exam kayak gimana sih. Nah, boleh share screen gitu biar yang lainnya. Boleh. Akang tuh gak punya PPM admin karena kebutuhan KP gitu di industri, pakainya yang lain, jadi nggak sempat diinstal ulang gitu. Bentar aja deh ini. Nah, database ini mungkin tadi mah dasar gitu ya, cuman bakal kepake kalau kan nanti di project Himakom ya, nanti bakal kayak gitu si gambarannya gitu kan, kayak bikin artikel gitu. Artikel kan punya kategori, punya tag, punya komentar gitu, itu kan di tabel-tabel yang berpisah gitu ya. Nah, nanti kan harus mungkin di join atau di insertnya kayak gimana, bakal kayak gitu juga, cuma nanti pakai bahasa pemrograman gitu. Nanti oke nih yang share screen boleh enggak? Kalau ada yang mau ditanya juga sambil nanya, nggak masalah gitu, boleh. Ya guys, boleh. Nanti, oh ya tugasnya belum dikasih tahu ya, di akhir aja deh.
Share screen dulu mahasiswanya atau siapa? Oke, bentar. Mahasiswa yang jadi POTM kemarin ya. Selamat. Iya, Kang. Makanya semangat gitu ya. Bisa jadi POTM lagi gitu. Namanya kan bagus ya, fotonya kepajang di Instagram Himakom. Bisa ditunjukin ke adik tingkat juga. Udah ketemu belum adik tingkatnya yang baru di kampus? Muncul nggak, Kang? Udah muncul. Kalau ini nge-freeze nggak sih? Atau cuman di saya doang? Nge-freeze gak? Oh, kayaknya internet saya deh. Udah nggak nge-freeze. Aman. Buat Oke. dibuka exam. Nah, dari awal dulu jangan langsung PHP admin. Oh, oke. Ya mungkin ada yang belum install atau baru install doang gitu, belum dipakai gitu ya. Dari awal aja. Dari pas buka exam. Oke. Kalau buka exam sih, buka aja. Terus nyalain yang MySQL. Ini Error. Ada. Terus buka admin. ini kamu share-nya window ya? Bukan Enggak tab, ada examnya. bukan out screen. Kelihatan nggak? Tuh, bentar. Yang share apa sih kok di seluruh layar? Nggak kelihatan ya. Bentar. Kayak kan Entire udah ada belajar database, sudah masuk ke database matkul. kayaknya baru masuk deh. Soalnya kan semester 3 ya buat D3-nya. D4 juga semester 3 udah Oh, sama database siapa ya. dosennya? Nah, itu kan nah Apache Muncul nggak? ini yang muncul. Apache ini untuk ngaktifin PHP. Ya, MySQL ini ini untuk buat PHP. ngaktifin database-nya. Mm-mm. Pencet admin. Nah, ini cara Cepat. aksesnya. Cara akses ke PHP adminnya bisa klik admin. Terus muncul sini. Oke. Nah, dari sini ya, di sini tampilan PHP adminnya. Mungkin aplikasinya kayak gini beda sama Navigate, cuman tetap sama aja. Nah, untuk database baru udah tau lah ya masa kayak gimana. Oh, ada sih. Kalau buatnya di sini sih. Kalau di Nah, PHP admin. Bisa juga kalau pakai apa nih SQL ya di sini. Bisa. kayak gitu. Gitu. Coba bikin database baru Mas. Pakai SQL-nya atau langsung sini aja, Kang? Bebas sih kalau database-nya mah. Boleh pakai SQL, boleh enggak juga. Oke. So, coba deh. Kalau kalian install pakai command pakai CMD juga bisa buka PHP, buka MySQL, cuman itu kok kalian Ribet. ingin ribet gitu ya. Cuman dulu akan Udah di sini. belajarnya pakai CMD. Nah, untuk ya kalau di SQL tuh bisa kayak gini ya, bisa ada GUI-nya gitu, ada GUI-nya, bisa kan langsung insert. Cuman kalau di bahasa pemrograman, dibahas di PHP, kalian tuh nggak bisa gitu. Maksudnya harus pakai query SQL atau enggak pakai model ORM. Nah, kayak gini nih, Cun. Jadi penggunaan query SQL tuh cukup apa ya? Cukup penting gitu karena ada kondisi kan nggak bisa masukin di database-nya langsung gitu, harus pakai dari bahasa pemrograman. Nah, apalagi kalau udah query yang kompleks gitu ya, itu kayaknya udah nggak mungkin gitu, harus pakai raw.
pakai SQL yang kayak tadi gitu. Nah, coba demoin masa ke cara yang tadi kan dikirimnya di WhatsApp. Ini berarti ada skripnya nggak Kang? Biar langsung di copy gitu. Nih, ada. Tapi nanti kalian praktekkannya sendiri-sendiri gitu maksudnya. Simpel aja wes, jangan terlalu banyak. Yang penting nanti kalau di MySQL tuh kayak gimana gitu, kayak di PHP MyAdmin tuh kayak gimana nanti hasilnya gitu. Biar terbiasa dulu gitu sama query SQL-nya. Tapi bakal kebanyakan di DML ya nanti kita. Ya jelas, karena itu kan kalau DDL tuh paling di awal-awal gitu ya, Di awal. metode. Nah, Ini paling create table ya nih, lupa. Gini. Terus langsung go. Nah, ini udah aku buat tabelnya. Tabel mahasiswa. nah kayak gitu. Kalau di PHP MyAdmin kayak gitu nggak apa ya, ada loadingnya lah lama gitu. Maksudnya tuh gak enaknya tuh kayak gitu. Cuman ya itu gratis gitu kan. Kalau Navigat itu kan berbayar dan akan juga pakainya yang crack gitu ya. Kalau Navigat, nah kalau PHP admin kayak gitu mungkin. Cuman sebenarnya kalau kalian pakai SQL, yang pakai Navigat, SQL Yok, PHP admin dan sebagainya, ya sama aja gitu, nggak masalah, nggak akan beda. Nanti kalian coba aja ya sendiri di sistem kalian masing-masing. Nah, coba Maesnya di kelas dulu. Oh ya bentar Kang. Udah. Nah, ini mah slip di sisipan aja gitu. Salah mencet. Semoga nggak ini lagi, nggak nge-freeze seluruh. Nah, walaupun ada fitur yang memudahkan kita di RDBMS, kayak kan bikin table tuh nggak usah pakai query, nggak usah pakai SQL gitu, bisa langsung. Cuman kenyataannya ketika kita ngoding gitu ya, ada kondisi kita nggak bisa pakai fitur yang ada di database kayak gini. Coba ke di sini kan, kalian kan jadi pemahaman tentang SQL pun tentang sintaksnya perlu diperdalam gitu. Nah, kayak gini kan di sini kita gunain SQL juga kan, cuman di bahasa pemrograman kayak delete form kayak gitu. Bisa juga kita pakai ini nih, pakai model ORM di Laravel ada, di CodeIgniter ada. Nah ini tuh kayak gini tuh nanti maknanya dia sama aja kayak select salah insert into produksi kolomnya ini ya PDAM satuan kerja tahun uraian kayak gitu, value-nya ngambil dari eh, form di HTML-nya gitu, di inputnya gitu. Ini sama aja kayak gini. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu mungkin kan bakal pakai dua jenis gitu. Ada pakai si model RAM yang kayak gini, yang lebih memudahkan gitu ya. Cuman kelemahannya, kalau kalian pakai yang kayak gini, pakai model RAM yang langsung kayak gini, kayak select itu cuman kayak gini nih. Nah, ini tuh susahnya tuh kalian gak bisa ngoperasiin hal yang sulit gitu, yang lebih kompleks gitu. Kayak apa ya? Ya pokoknya ketemulah nanti si, si hal-hal yang gak mungkin dilakukan gitu kalau pakai modal ORM. Mungkin kayak gitu di
penerapannya gitu di pembuatan aplikasi yang SQL tadi itu. Nah, kayak gini. Kalau bikin table kayak gitu mah yakin pasti kan juga bakal pakai fitur yang ada di PHP admin gitu, nggak akan nge-query satu-satu gitu. Cuman itu kan dasarnya gitu ya, nggak akan paham gitu. Karena nanti kalau kalian pakai database lain bukan MySQL, susah gitu kalau nggak tahu sintaks kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari materi yang sekarang sebelumnya? Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyain gitu, misalnya, oh ini kenapa kayak gini gitu, boleh santai aja gitu. Responding. Banyak sih sebenarnya kalau di SQL tuh si hal yang kayak agregasi function tuh kayak di Excel ada fungsi count atau hitung, sum, jumlah, average, rata-rata, min, max, first slash kayak gitu kalau aggregation. Nah, ada juga yang namanya MySQL CTE. Nah, table. Nah, ini tuh udah yang next level gitu ya. Kan bisa baca di dokumentasinya langsung. Nah, di sini juga ada si apa ya namanya itu? Ya si sintaks yang lengkapnya gitu. Ya, alter database, MyDB, read only, no default kayak gitu. Kan bisa baca di dokumentasinya. Kok kan ingin nambah pemahaman gitu ya. View statement, nah, view itu apa gitu kan? Atau trigger apa ya trigger teh? Di sini banyak si perintahnya, nggak cuman sebatas yang tadi gitu, nggak cuman create, update, delete, nggak kayak gitu doang. Database tuh luas. Ini tuh baru praktiknya gitu. Secara teori juga luas banget gitu. Cuman cuman ya ini nggak akan bakal sulit gitu kalau dijelasin hari ini juga gitu. Dan itu ya di perkuliahan juga bakal dapat gitu. Mungkin sekarang cuman ilmu tambahan buat nanti proyek Himakom selanjutnya. Jadi ini tuh latihan rutin selipan lah. Nah, untuk tugasnya kalau nggak ada yang nanya, nih, ini tuh nggak ada challenge ya. Maksudnya lebih ke eksplorasi. Karena eksplorasi dan praktikan gitu. Nah, seluruh materi di atas ada store procedure, start function, trigger, view, fragrant key. Nah, ini kan bebas ingin pakai table yang tadi dibuat atau ingin bikin table sendiri, sesuaikan aja gitu ya sama hasil eksplorasi kalian. Untuk apa ya, untuk format dokumennya mah bebas lah, yang penting kebaca gitu. Yang penting rapi. Nah, dikumpulinnya sebelum latihan rutin front end dan back end. Mungkin itu aja sih untuk database mah. Kalau kan udah kesulitan gitu kan gak ngerti ini kayak ini udah nyari gitu masih nggak ngerti, tanya aja di grup atau di mana gitu, di grup lah ya bagusnya biar yang lainnya tahu gitu. Dan itu sih untuk database. Sekarang kok gak ditanyain dari yang lainnya gimana, ada mau tambahan nggak dari staf ahli atau mudanya, bebas. Yuk buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh. Atau udah pada jelas mungkin ya. Nanti di share si PDF-nya.
dari Alvin cukup katanya. Oke. Dan kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sampai segitu aja mungkinnya untuk baterai database. Sebenarnya banyak sih ya database, cuman karena waktu juga nggak akan mungkin dibahas semuanya. Dan secara teori juga itu kan ada di perkuliahan juga bakal lebih padat lah, bakal lebih dimantapkan itu di perkuliahan. Cuman ini gambaran aja biar kalian nanti di proyek Himakom bakal bisa langsung maju gitu, bakal dasarnya gitu pondasinya. Nah, mungkin sekian latihan rutin sekarang. Maaf kita ngeganggu waktu istirahatnya atau ganggu waktu tugasnya di hari Rabu malam ini. Nah, siapin aja untuk tugasnya atau untuk latihan rutin berikutnya. Ini join semua ya kalau nggak salah. Ya, join semua dan ini nggak ada yang ngerekam. Jadi Ada dari Setia. oh ada. Ada aman. Oke. Mungkin segitu aja ya dari akan gitu. Mungkin ilmunya kurang banyak atau kurang dimengerti, mohon maaf gitu ya. Cuman ya itu dengan segala pertimbangan yang ada ya perhatikan segitu. Makasih yang udah join, yang udah memperhatikan. Semoga ya bermanfaat lah hasil latihan rutin sekarang. Guys, sekian sih. Balik lagi ke Ardi atau ada yang mau ditambahin lagi? Bebas. Oke, baik, mungkin dicukupkan ya buat latihan rutin hari ini gitu ya. Udah lumayan malam juga. Makasih buat semuanya gitu ya udah nyempetin hadir. Semoga ilmunya bisa ditangkap gitu ya. Dan juga nanti ini juga bakal berkelanjutan ya buat latihan rutin selanjutnya sebelum ke back end sama front end ya. Jadi nanti bakal ada modul ini infrastruktur dari web development gitu. Nanti akan di spill, kalau sekarang nanti gak akan ramai sih kalau di spill. Jadi tunggu aja ya di latihan rutin selanjutnya gitu. Yuk saya tutup, mungkin ada tambahan lagi gak dari Edwin atau teman-teman yang lainnya? Ya cukup sih yang Cukup ini ya. mungkin ya. Paling dipahamin aja modul tadi. Sekarang mau udah selesai mungkin ya. Oke, baik. Oke, dicukupkan untuk latihan rutin hari ini. Makasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan room gaming ini. Yuk.